Lantas bagaimana tanggapan Ada Kami terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK terkait layanan pinjaman online dan seperti apa mitigasi yang dilakukan Ada Kami terkait non-performing loan yang menghantui industri pinjol. Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Pembiayaan Digital Indonesia, Bernardino Monica Vega. Pak Dino, apa kabar? Baik, Bu Anaka. Baik, Pak Dino, kita melihat aturan OJK ini akhirnya menurunkan bunga pinjaman di P2P lending hingga 0,3%. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau dari Ada Kami kita patut kepada seluruh peraturan OJK, khususnya yang baru ini SE OJK 19. Bahkan kalau dari Ada Kami sejak bulan November kita sudah mulai nasabah tertentu kita sudah berikan penawaran ke 0,3% itu biaya. Baik, artinya ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi Ada Kami. Ya, saya rasa mungkin di dalam peer-to-peer lending memang harapan OJK itu adalah platform ini akan lebih prudent ya di dalam pelaksanaan. Prudent artinya transparan, tingkat kehati-hatian juga gitu, dan semangat dari penyusunan biaya ini menjawab prudensi itu yang mungkin kita sudah mulai masuk ke tahap prudent practices gitu. Baik, tidak hanya terkait dengan bunga pinjaman, tapi juga ada aturan baru terkait dengan penagihan. Yes. Menurut Anda seperti apa? Kalau penagihan dari kita juga asosiasi sebetulnya udah ada code of conduct. Mungkin ini adalah penekanan kembali terhadap kepatuhan kita dalam hal proses penagihan. Dan itu juga terkait dengan keinginan kita untuk mungkin memperluas jumlah nasabah kita, dan itu juga berarti kita harus meningkatkan edukasi digital dan edukasi keuangan kepada masyarakat yang sasaran kita kan underserved unbanked. Jadi yang micro lending, yang kecil, mereka harus ditingkatkan lah edukasi terhadap financial literasi keuangan. Baik, mungkin yang menjadi musuh kita bersama ini adalah P2P lending ilegal. Yeah. Apakah menurut Bapak aturan ini sudah bisa menjawab untuk bisa lebih menyaring lagi bisnis ini? No, I think kita harus meningkatkan upaya kita bersama OJK, pemerintah dan juga pelaku industri untuk memberantas pinjaman ilegal. Karena pinjaman ilegal ini marak sejak peer-to-peer hadir, ini nggak hilang-hilang. Oleh karena itu kita harus sama-sama memberikan edukasi ke masyarakat, ke konsumen terhadap ancaman dari peer-to-peer illegal, dan juga kerjasama dengan aparat hukum dan juga OJK dan juga pelaku industri selalu disiplin untuk memberantas. Bukan cuma itu, kita juga udah lihat sejak tahun 2023 dan bukan cuma Ada Kami, beberapa platform ini udah banyak yang disebut fraud, ya, penipuan-penipuan yang ada di pasar. Nah, bulan Desember aja udah ada 10 fake website Ada Kami, 2 fake Facebook Ada Kami, dan 127 fake IG Ada Kami. Nah, itu cuma baru kita, belum yang teman-teman yang lain. Jadi ini yang kita harus berantasi, pinjol illegal, tapi juga fraudulent behaviors yang timbul. Karena mungkin messaging dan pelaku-pelaku yang mungkin ingin memanfaatkan sehingga fraudulent behavior ini meningkat di pasar kita. Jadi dua, illegal pinjol illegal dan fraud dan penipuan. Baik, apakah aturan ini menurut Bapak secara hukum sudah cukup kuat untuk bisa melindungi pinjol legal atau P2P lending legal dari penipuan kan kita atau fraud? udah ada, sebetulnya infrastrukturnya udah ada. Karena kita udah ada undang-undang data privasi, undang-undang IT. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah juklak-juklaknya dan pelaksana di lapangan bagaimana menerjemahkan. Karena gini, kalau yang namanya data privasi, kalau dari yang berizin kayak kita, perolehan data itu terbatas setiap kali nasabah download aplikasi kita. Sementara yang ilegal nggak terbatas dia, dia bisa apa aja informasi dari HP itu bisa diambil.
Nah ini menjadi ancaman bagi masyarakat, tapi juga cost-nya kita kan menambah di pasar. Nah ini yang jadi sasaran kita bersama, bagaimana eksekusinya di lapangan terhadap pinjol-pinjol ilegal itu, ya kan? Karena kalau menurut saya perlindungan hukumnya udah ada. Baik, kalau melihat ketentuan yang baru ini, adakah tantangan yang dirasa ada kami ini mungkin akan memberatkan dari sisi NPL? Apakah mungkin NPL akan semakin tinggi dengan Well, we'll see. diturunkannya bunga Ini kan pinjaman ini? baru seminggu ya, belum berapa 5 hari atau 3 hari. Mungkin nanti kita lihat di Q1, Q2 bagaimana performa, bukan cuma dari kami, tapi industri kita dan teman-teman kita di AFPI. Baik, tapi kalau proyeksi ada kami sendiri melihat seperti apa dari hitung-hitungan, apakah masih cukup Well, I masuk? think it depends on the economy, right? Kalau lihat dari 2024, inflasi kita mungkin agak stabil, cuman beberapa minggu terakhir ini agak meningkat ya, inflasi agak naik. Dan harapan kita kan kalau ekonomi kita stabil, performa kita bukan cuma dari kami, tapi teman-teman yang lain juga hampir sama dengan tahun lalu. Mungkin. Karena credit gap kita yang kita melihat di pasar, masyarakat tuh masih butuh. There's a big credit gap, 1.600 triliun rupiah per tahun yang nggak bisa diisi oleh perbankan-perbankan tradisional. Jadi financial tools yang ada sekarang ini nggak bisa menjawab credit gap kita. Salah satu yang bisa, salah satu ya, adalah peer-to-peer lending. Ya, kita pun dari 1.600 triliun rupiah, yang kita bisa nutup cuma 900. Jadi gapnya masih ada 700 gitu. Nah, ini menjadikan suatu tantangan bersama, baik pelaku industri maupun juga regulator, untuk bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat mikro, masyarakat kecil, dalam rangka untuk berputar ekonomi. Jangan lupa, 60% dari GDP kita adalah UMKM. 90% dari tenaga labor kita, tenaga kerja kita UMKM. Jadi inilah sebetulnya basis dari perekonomian Indonesia sebetulnya. Baik, kalau dilihat dari global, kita tahu kita masih ada di era suku bunga tinggi dan mungkin masih akan berlanjut hingga di kuartal 2 atau di second half 2024 bahkan begitu. Apakah ini sebenarnya mempengaruhi bisnis atau industri P2P lending? Well, of course. Jadi kalau suku bunga kan kita salah satu stakeholder kita adalah lenders kita, yaitu perbankan. Nah kalau suku bunga di perbankan naik ya tentunya mentalnya kita juga sebagai lender, mereka akan meminta itu. Tapi kalau saya lihat dari overall economic performance, kita masih stabil kok. Saya optimis tahun ini dengan tetap meskipun adanya pemilu dan sebagainya, perekonomian Indonesia udah bisa melampaui beberapa tantangan-tantangan. Kan GDP kita per kapita sekarang ini 5.000 ya. Nah kita harus bertumbuh konsisten 5% di atas, mungkin 6-7% kalau kita akan berharap lepas dari yang disebut middle income trap, yaitu di atas $15.000 per GDP per kapita di tahun 2038. Baik, tadi Anda sempat sebut salah satu lenders di ada kami ini adalah dari perbankan begitu. Tapi sumber-sumber dana lainnya dari mana? Apakah akan dilakukan penggalangan dana di awal tahun 2024 ini? Ya, kalau kita sih masih perbankan ya. Memang teman-teman di platform lain udah ada sumber-sumber dana yang lain. Tapi kalau dari ada kami tetap masih perbankan kebanyakan. Ya. Baik, dan sebesar apa tantangannya untuk perbankan saat ini? Karena kalau kita melihat dari investor, ini kan menjelang pemilu biasanya banyak yang wait and see. Apakah ini juga terjadi dengan perbankan, di mana kita juga tahu Bank Indonesia mengeluarkan banyak sekali investasi-investasi yang cukup menarik? Jadi gini, kalau yang wait and see, memang banyak investor di beberapa sektor akan wait and see. Kalau di fintech atau di financial industry, kita lihat aja di COVID waktu itu. Pada waktu kita lockdown, tetap aja pas bulan Juli Agustus tanya aja di AFPI, kan ekonomi kita makin mulai bergerak kembali, dan itu lepas daripada kondisi yang ada di luar, sehingga saya nggak merasa pemilu ini akan banyak berpengaruh dengan fintech atau yang disebut underserved unbanked markets yang kita geluti ini.
Baik, Ada Kami ini sudah berdiri dari 2018. 11 ya. Performa di 2023 seperti apa, Pak? Apakah sudah sesuai ekspektasi? Ya, by and large kita sesuai target kan kita setiap tahun kan melapor ke OJK target kita berapa dan performa kita di tingkat mana dan mungkin kalau dilihat antara rencana dengan realisasi nggak jauh beda. Jadi dan harapan kita tahun ini juga demikian. Baik. Ya. Seberapa optimistis Ada Kami ya dengan tahun ini? Apakah targetnya akan dinaikkan juga dibandingkan dengan tahun lalu? Well, I think it depends on the economy seperti saya bilang begitu. Kalau ekonominya stabil, dan kita juga peraturannya juga dijalankan sesuai yang diharapkan, ya target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, penopang terbesar peminjam atau peminat pinjaman di Ada Kami ini berdasar dari sektor apa? Apakah UMKM Yes. dan subsektornya apa saja mungkin yang paling besar? Bermacam. Kita kan sektor agnostik. Jadi tapi yang jelas ini adalah mayoritas nasabah kita itu adalah micro lending. Jadi pengusaha-pengusaha yang memiliki warung, tukang martabak dan sebagainya. Dan bukan cuma itu, kita juga melihat yang disebut nanopreneurs, yaitu particular seorang yang memiliki usaha sendiri, dia cuma 1 orang 2 orang dan dana yang dibutuhkan nggak banyak gitu. Nah ini yang menjadi jawaban dari peer-to-peer lending kita di AFPI semua, bahwa kita bisa menjawab underserved unbanked markets yang ada di Indonesia yang tiap tahun meningkat dan angkanya udah melihat bagaimana pengaruhnya ke ekonomi kita kan. Baik, kita kembali ke industri. Ya. Target pertumbuhan industri P2P lending Anda lihat di 2024 ini bisa bertumbuh hingga ke berapa? I don't know. Kalau targetnya Ada Kami sendiri kan nggak beda jauh dengan tahun lalu. Harapan kita tetap dengan ada penurunan biaya ya. Dan saya rasa teman-teman juga nggak beda jauh. Kita akan lihat. There are a lot of factors yang akan mempengaruhi performa kita. Antara lain ya makro itu, Q1, Q2 kita lihat angkanya. Kita mampu nggak menjangkaui pasar kita dengan biaya yang ditentukan, dan bagaimana kita bisa memberantas itu 2 masalah itu. 1, pinjol ilegal, dan kedua fraud, penipuan.